Selamat sore, Mbak. Selamat sore, silakan duduk Mbak. Iya, terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Australia. Saya ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan nama saya Yeni, Mbak. Oke, kalau boleh saya tahu Mbak ada keperluan apa ya ke sini? Saya kesini karena ingin berkonsultasi dengan Mbak mengenai surat rujukan yang diberikan oleh dokter. Ini surat rujukannya. Iya Mbak, saya lihat sebentar ya. Mbak, berdasarkan hasil rujukan dari dokter dan data-datanya, Mbak didiagnosis medis penyakit gastritis. Apakah Mbak tahu apa itu penyakit gastritis? Kurang tahu, Mbak. Emang itu penyakit apa ya? Sedikit saya jelaskan ya Mbak. Gastritis adalah suatu kondisi di mana lapisan kulit dalam lambung meradang atau membengkak. Pada dinding lambung atau lapisan mukosa lambung ini terdapat kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pencernaan yang bernama pepsin. Kondisi ini tidak berbahaya Mbak dan dapat disembuhkan dengan pengobatan tertentu. Namun dalam beberapa kasus, gastritis juga bisa menjadi gejala sakit asam lambung dan bisa meningkatkan risiko kanker perut. Oleh karena itu, kita akan mendiskusikan terkait perubahan pola makan mengikuti anjuran makanan untuk mencegah dan mengatasi penyakit gastritis ini dan memerlukan waktu kurang lebih 30 menit. Apakah Mbak bersedia? Iya, Mbak, saya bersedia. Oke, baik Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak sudah mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas? Sudah lama tidak, Mbak? Baik, bisakah Mbak berdiri? Saya akan mengukur tinggi badan Mbak, berat badan, dan lingkar lengan atas. Baik, Mbak. Baik Mbak, kita akan mengukur tinggi badannya terlebih dahulu ya. Baik. Badannya ditegapkan, kakinya diarah ke belakang Mbak. Udah? Jadi tinggi badan Mbak ini 149 ya. Iya. Setelah ini Mbak, kita mengukur berat badan Mbak dulu ya. Iya. Mbaknya dipersilakan naik ke atas timbangan ya. Pandangan lurus ke depan. Tegap ya Mbak. Jadi berat badan Mbak Yeni ini 40 kg. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali Mbak. Setelah ini saya akan mengukur lingkar lengan atas pada tangan Mbak ya. Permisi ya Mbak. Jadi lingkar lengan atas Mbak itu 22 cm. Baik, berat badan Mbak 40 kg dan tinggi badannya 149 cm ya Mbak ya. Berdasarkan tinggi badan dan berat badan itu Mbak tergolong status gizi kekurangan berat badan tingkat ringan. Kalau pada lingkar lengan atas Mbak itu 22 cm yang berarti Mbak mengalami kek atau kekurangan energi kronis. Dan dari data yang saya baca pada hasil rujukan dokter tadi, hasil dari hemoglobin Mbak itu 11,8 gram per desiliter. Itu termasuk golongannya rendah Mbak ya. Normalnya itu 12-16. Kemudian tekanan darah Mbak 110/70. Itu rendah juga ya Mbak ya. Normalnya itu 120/80. Oh, seperti itu, Mbak. Iya Mbak, kalau saya boleh tahu Mbak ada keluhan apa aja ya? Keluhan saya sering merasakan nyeri pada ulu hati, mual, dan pusing. Mbak juga terlihat tampak pucat ya. Apakah Mbak selalu sarapan setiap harinya? Saya sering menunda makan, Mbak, dikarenakan tugas kuliah yang lumayan banyak yang harus diselesaikan. Oh begitu Mbak, ya saya mengerti. Baik Mbak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan agar saya tahu apa saja yang Mbak makan sehari kemarin dengan menggunakan metode food recall 24 jam ya Mbak. Dimulai dari bangun tidur sampai Mbak bangun kembali. Apakah Mbak bersedia? Iya Mbak, saya bersedia. Baik, kemarin Mbak bangun jam berapa? Kemarin saya bangun jam 8 pagi, Mbak. Oh iya. Setelah Mbak bangun, apakah ada sesuatu yang Mbak konsumsi? Dimakan pagi saya ada makan nasi putih, Ya. 1 centong, terus tahu goreng 1 potong. Oh
Dua goreng. Kalau untuk selingannya Mbak? Kalau selingannya ada tahu pisang goreng Oh, sama satu pisang goreng 2 biji, ya. sama kopi manis 1 gelas. Oke baik. Kalau untuk makan siangnya Mbak? Ada nasi 1 centong, terus soto ayam Iya. yang agak pedes. Oh ya. Itu 1 porsi. 1 porsi. Kemudian untuk selingan siangnya Mbak? Ada telur asin 1 butir, Iya. sama kopi manis 1 gelas. Oke. Kalau untuk makan malamnya Mbak? Nah, kalau makan malam itu ada nasi 1 centong, ikan mas 1 potong, sama kopi manis 1 gelas. Oke. Oke baik Mbak, saya akan ulangi apa saja yang Mbak konsumsi sehari kemarin ya Mbak ya. Kemarin Mbak bangun jam 8, kemudian sarapan dengan nasi dan tahu goreng. Kemudian untuk selingan paginya Mbak mengkonsumsi pisang goreng ya Mbak ya, beserta kopi manis. Lalu makan siang Mbak mengkonsumsi nasi dan soto ayam pedas. Kemudian untuk selingan siangnya mengkonsumsi telur asin dan kopi manis ya Mbak. Setelah itu pada makan malam Mbak mengkonsumsi nasi, ikan mas goreng dan kopi manis. Iya benar Mbak. Baik Mbak, dari hasil menu makan sehari kemarin, Mbak ini emang suka makanan yang bergoreng ya. Terus juga sering mengkonsumsi kopi manis, serta tidak mengkonsumsi buah dan sayuran. Iya Mbak. Baik Mbak, mohon tunggu sebentar ya Mbak ya. Saya akan menghitung kebutuhan Mbak terlebih dahulu. Sambil menunggu Mbak boleh baca-baca dulu ya. Ini. Mohon maaf Mbak sudah menunggu lama. Setelah saya perhitungkan hasil asupan Mbak sehari kemarin kurang dari kebutuhan yang sebenarnya Mbak ya. Dibuktikan dengan energi Mbak itu cuma 69,66%, itu kurang. Kemudian proteinnya itu 57,71%, itu buruk Mbak ya. Karbohidratnya 57,83%, itu juga termasuk golongan yang buruk. Itu karena pola makan Mbak yang tidak teratur dan tidak memakan sayur dan buah Mbak. Oh begitu ya Mbak. Apakah itu buruk bagi saya Mbak? Kalau pola makan Mbak seperti itu terus, maka penyakit Mbak akan terus berlanjut. Kalau Mbak bersedia, saya akan membantu Mbak. Bagaimana Mbak? Iya Mbak, saya bersedia. Apa yang harus saya lakukan Mbak? Mbak hanya perlu mengikuti diet yang saya anjurkan ya Mbak ya. Ini leafletnya Mbak. Silakan dibaca. Berarti saya harus menghilangkan makanan goreng ya Mbak? Bukan dihilangkan Mbak, tapi alangkah baiknya dikurangi. Mbak juga harus perlahan-lahan menyukai sayur dan buah, karena sayur dan buah itu bersifat karsinogen Mbak, dan itu baik untuk tubuh Mbak sendiri. Baik Mbak. Oh iya Mbak, Mbak juga harus bisa memperhatikan jadwal makan dan jangan sampai tidak makan Mbak ya. Juga diusahakan Mbak makan diselingi dengan sayur dan buah. Saya akan memberikan menu diet sehari untuk Mbak ya. Tunggu sebentar ya Mbak ya. Baik Mbak. Baik Mbak, bisa Mbak lihat di sini ada menu diet sehari untuk Mbak ya. Untuk waktu makan paginya Mbak bisa mengkonsumsi bubur hati, bisa juga ditambahkan dengan setup wortel dan labu kuning Mbak. Terus untuk selingannya Mbak bisa mengkonsumsi roti panggang ya Mbak ya. Untuk makan siangnya Mbak bisa mengkonsumsi bubur nasi, bisa juga dengan sup bola-bola tahu kukus ya Mbak ya. Untuk selingan siangnya Mbak bisa mengkonsumsi minuman jus naga. Untuk makan malamnya Mbak bisa mengkonsumsi bubur nasi, kemudian bisa dicampur dengan pepes gabus, kemudian dengan setup bayam ya Mbak ya. Untuk selingan buahnya Mbak bisa mengkonsumsi buah jeruk, kemudian bisa juga mengkonsumsi minuman susu cair Mbak. Nah, asupan makanan yang seharusnya sesuai kebutuhan makanan itu pada energi 2000 kalori, sementara pada karbohidrat 325 gram, protein 75 gram, dan lemak 44 gram. Apakah Mbak sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Ya Alhamdulillah sudah Mbak. Baik Mbak, jika masih ada yang belum Mbak pahami, Mbak bisa menghubungi saya ya di nomor telepon yang sudah tertera di kertas yang tadi. Terima kasih Mbak. Iya Mbak, terima kasih juga ya. Semoga cepat sehat Mbak ya.
pamit pulang dulu. Iya Mbak. Terima kasih.